Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pencinta renungan geni yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Agnes Trisbiantara dari Persekutuan Doa Santo Yosef Denpasar. Pada hari ini Rabu 13 Oktober 2021, saya akan membawakan renungan dengan tema Mampukan kami taat pada kehendak-Mu Tuhan, yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan, hiduplah Tuhan di pikiran saya, hiduplah Tuhan di mulut saya, hiduplah Tuhan di hati saya. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pencinta renungan geni yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini kita lihat Yesus mengecam, menegur keras orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat dengan berkata, "Celakalah kamu." Mengapa? Karena kemunafikan orang-orang Farisi. Seolah-olah mereka berperilaku baik, mengayomi, tetapi sesungguhnya hati mereka penuh dengan ketamakan, kesombongan. Terlihat mereka mentaati peraturan, tetapi tidak menyeluruh. Orang-orang Farisi membayar persepuluhan, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah, serta mengabaikan sesama. Itu hal yang tidak dikehendaki Allah, karena Allah adalah kasih. Demikian juga dengan ahli-ahli Taurat. Mereka dikecam Yesus. Mengapa? Karena kemunafikannya. Mereka meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi mereka sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Itu pun tidak dikehendaki Allah, karena Allah tidak senang dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Allah senang dengan kejujuran dan ketulusan kita. Sesungguhnya hal itu harus menjadi refleksi bagi kita juga, di mana kita pun sering membebani orang lain, bahkan orang dekat kita, keluarga kita, karyawan kita, bawahan kita. Kita lebih senang menunjuk, menyalahkan orang lain, tanpa kita mau mengkoreksi diri kita sendiri. Di mana
kalau kita mau kita duduk diam dan merenungkan, kita merefleksikan kembali masalah yang terjadi, mungkin kitalah yang lalai, kita lupa, bahkan kita malas, sehingga kita lebih enak dan lebih senang menyalahkan orang lain. Dalam kehidupan sering kita temui hal-hal seperti itu karena kita tidak bisa taat pada kehendak Allah. Kita sering mendengar, kita sering membaca firman, tetapi terkadang kita sulit untuk melakukan firman itu. Kita senang, kita kadang merasa kita sudah seolah-olah menjadi orang yang paling benar karena merasa kita sudah rajin berdoa. Kita tahu yang baik, namun yang tidak baik yang kita lakukan. Kita sering berkata sia-sia. Kita rutin berdoa, bahkan menghadiri misa. Tetapi setelah selesai misa, kita pulang, di jalan kendaraan kita dihalangin oleh kendaraan lain yang mungkin drivernya baru belajar. Karena keegoisan kita ingin cepat-cepat, kita ingin yang dahulu. Sehingga kita juga ngawur menyetirnya. Bahkan kita ngerem mendadak. Sehingga motor yang di belakang kita menyenggol mobil kita. Kita bisa ngomel, kita marah-marah. Bahkan kebun binatang keluar dari mulut kita. Di mana mulut kita baru saja kita memuji dan memuliakan Tuhan. Di lain waktu, kita juga sering berdoa. Pada saat kita selesai berdoa, kita baru ingat ada barang kita yang hilang atau barang kita yang rusak. Tanpa kita mengkoreksi diri kita lagi, kita langsung menyalahkan orang lain, bahkan orang dekat kita, orang di rumah. Sehingga mungkin perilaku kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi bawahan kita, bagi keluarga kita, bagi karyawan kita. Mereka berpikir, kelihatannya kok rajin berdoa, tapi kok perilakunya seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kehidupan perilaku kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perilaku kita tidak berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, bagaimana kita merefleksi diri kita sebagai seorang Katolik, bahkan sebagai anak Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta renungan geni yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita agar kita bertobat dan merubah perilaku kita agar kita bisa hidup sebagai anak Allah dan menjadi seperti Allah yang mempunyai kasih yang tulus, kasih yang tidak berpura-pura. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Bapa, kami ingin menjadi anak-Mu yang baik. Namun Engkau tahu, terkadang kami tidak mampu. Karena kami seringkali tidak taat kepadamu. Kami jatuh pada dosa dan kesalahan kami, bahkan dosa dan kesalahan yang sama.
Tuhan Yesus, dengan rendah hati kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu hidup baik dan taat akan perintah-perintah-Mu, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami ini seturut kehendak-Mu, saling membantu, saling mengasihi dengan tulus, dan tidak mementingkan diri kita sendiri. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian renungan saya pada saat ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.